Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang kudus, yang suci. Dia Tuhan yang sempurna di dalam segala hal. Kita bersyukur kita ada hari ini, kita dapat datang, kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Itulah bukti dari kebaikan Tuhan. Tanpa pekerjaan campur tangan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa ada di tempat ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan, karena kemampuan Tuhan. Dia adalah Gembala Agung kita, dan Gembala Agung kita mempersiapkan terus makanan-makanan rohani bagi kita, sehingga kita dikenyangkan. Ketika dikenyangkan kita dikuatkan, ketika dikuatkan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama pada malam hari yang indah ini kita terus belajar dan terus belajar, karena selama kita masih bernafas kita tidak bisa berhenti belajar. Kita akan kita buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, kita akan membaca dari ayat pertama. Kita akan membacanya bersama-sama satu perikop ini. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sudah semuanya menemukan? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seorang orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, dan ia Galilea. Sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku akan mengatakannya kepadamu. Segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Di sini kita melihat ketika terjadi hal yang sangat mengerikan bagi para murid-muridnya. Apa itu? Bahwa mereka ditinggal oleh seorang guru mereka, yaitu Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Dan selama 3 hari Yesus tidak pernah menampakkan diri. Inilah yang membuat para murid-muridnya beserta dengan para perempuan semuanya kehilangan harapan, semuanya kehilangan sukacita. Mereka sangat bersedih, wajar. Kalau kita ditinggalkan oleh seseorang pasti kita bersedih. Kita tidak tahu kapan itu kesedihan akan berlalu. Itulah yang dialami. Apalagi sesuatu yang sangat diandalkan.
Murid-muridnya para perempuan sangat mengandalkan Yesus, sangat mengandalkan Yesus. Begitu juga kalau kita punya seseorang yang kita sangat kasihi, yang sangat bisa diandalkan, yang sangat kita sayangi, pasti kesedihannya itu sangatlah memuncak di dalam hidup kita. Apalagi para murid-muridnya yang begitu Yesus menyayangi mereka, walaupun mereka sering kali melakukan yang namanya kesalahan demi kesalahan, namun Yesus setiap hari dengan sabar menasihati, memperingati kepada mereka. Tapi syukur walaupun mereka sedang bersedih, terutama apa? Tertulis di sini adalah kaum wanita. Kaum wanita dan kaum pria sama-sama sedang bersedih. Mereka sama-sama sedang bersedih. Tetapi keputusan mereka berbeda. Keputusan mereka berbeda. Kalau laki-laki ketika mereka bersedih kehilangan figur seorang jagoan mereka kebanyakan mengurung diri mereka di rumah. Mengurung diri mereka di rumah, atau kembali lagi ke masa lalu mereka. Kembali lagi ke masa lalu mereka. Dulu mereka pekerjaan ini, Petrus kembali lagi menjadi penjala ikan. Kembali lagi ke masa lalunya. Itu yang terjadi ketika sesuatu yang kita andalkan telah pergi meninggalkan kita, maka kita memilih jalan yang lama. Kita lebih memilih mengurungkan diri, merenungkan nasib, ketakutan. Mereka ini sangat ketakutan. Siapa lagi yang bisa menolong mereka? Namun ternyata seorang perempuan, seorang ibu-ibu memilih jalan yang lain yang ditempuh oleh kaum pria atau kaum bapak. Apa yang ditempuh oleh kaum wanita ini, kaum ibu ini, mereka setelah melewati hari Sabat, hari Sabtu, setelah mereka beribadah kepada Tuhan, besoknya di hari Minggu pagi-pagi fajar, di hari pertama mereka memilih keputusan bersatu. Wanita-wanita ini bersatu. Mereka bersepakat. Apa yang mereka lakukan? Datang ke kubur Yesus. Mereka sudah membeli yang namanya minyak. Mereka hendak datang ke kubur Yesus pagi-pagi fajar. Seharusnya apa? Seharusnya tugas seorang perempuan, tugas seorang laki-laki, tugas seorang ibu apa? Kalau pagi-pagi harus bangun menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan bagi keluarganya, bagi suaminya yang hendak bekerja. Mereka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun apa pilihan mereka? Mereka datang ke kubur Yesus. Bukan berarti mereka datang ke kubur Yesus melalaikan tugasnya. Saya yakin mereka sudah lebih dahulu menyelesaikan tugasnya, baru mereka datang kepada kubur itu. Bukan seenak-enaknya dia tinggalkan, sudahlah, sudah hilang harapan, sudahlah, gak usah kita siapkan apa-apa, lebih baik kita mati bersama-sama. Enggak demikian. Pasti seorang perempuan ini lebih dahulu mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya, untuk suaminya, baru mereka datang ke kubur Yesus. Itu yang terjadi. Baru mereka datang ke kubur Yesus. Namun apa? Ketika mereka menjumpai siapa? Ketika mereka berjumpa dengan malaikat, kita tahu, apa sih motivasi mereka datang ke kubur? Kita akan baca. Apa motivasi seorang perempuan ini untuk datang
ke kubur Yesus. Kita akan baca ya. Di sini dikatakan bahwa ya, aku tahu ya, malaikat ini berkata, kamu datang mencari Yesus. Ya. Mereka datang ke kubur itu dengan maksud untuk mencari Yesus. Itu yang terjadi. Ya. Walaupun mereka sedang kehilangan harapan, namun di satu sisi ya, ada keputusan, ada namanya kesepakatan bersama-sama di antara kaum wanita. Dikatakan apa? Ya, oleh malaikat itu tahu kamu sedang mencari Yesus. Di sini malaikat dapat dimotivasi dari seorang wanita, bukan seorang, beberapa wanita ini didapati motivasinya baik dan benar. Baik dan benar. Ya. Maka apa? Maka seorang yang punya motivasi baik dan benar, ya, walaupun sedang bersedih, seharusnya ketika bersedih, ketika sedang putus asa, seharusnya apa? Seharusnya buat apa mencari Yesus? Toh Yesus itu mati, gak ada gunanya lagi aku mencari Yesus. Sudahlah dia di dalam kubur Yesus, tetapi didapatin malaikat ya, ada yang namanya motivasi yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yang tidak dapat dikenali oleh manusia. Hanya Tuhan, dan Tuhan yang memberitahu kepada malaikat, sehingga malaikat dapat berkata, kamu sedang mencari Dia. Itu yang terjadi. Kebangkitan terjadi, ya. Transformasi terjadi ketika apa? Ketika kita memutuskan tetap mencari Yesus apapun keadaannya. Itu yang paling Tuhan suka di dalam hidup ini. Apapun keadaannya, baik kita sedang diberkati maupun kita sedang putus asa, sedang hilang harapan, namun dalam komunitas kita, kadang kalau kita sedang bersedih, kadang kita memerlukan komunitas yang baik dan benar-benar. Kita tidak bisa membangkitkan diri sendiri. Kadang teman-teman kita inilah yang bisa membangkitkan diri kita. Makanya jangan cari komunitas yang salah. Jangan cari komunitas sakit hati, bareng-bareng sakit hati galau. Jangan. Carilah komunitas yang benar. Kalau komunitas itu tidak benar, kita yang menjadi berkat, jadi terang di komunitas itu. Ketika kita sama-sama terpuruk, mari kita gabung dengan komunitas yang benar. Itu yang paling baik. Ketika kita di jalur komunitas yang baik dan benar, maka komunitas itu akan membangun satu dengan yang lain. Walaupun sedang sama-sama susah, tapi tujuannya apa? Untuk saling membangun. Itu yang terjadi. Ketika mereka bersepakat saling membangun, mengambil keputusan, nggak ada jalan lain. Gak ada jalan, kita sedang susah. Jawaban satu-satunya kita mencari Yesus. Mencari Yesus kemana? Kita datang ke kuburnya. Nah, itulah komunitas yang luar biasa. Bergandengan tangan mencari Yesus apapun keadaannya. Itu yang terjadi. Itulah ketika dilihat oleh Allah, ketika Tuhan tahu motivasi mereka, maka apa? Sebelum mereka datang ke sana, Tuhan mengutus malaikat. Tuhan mengutus malaikat. Maka apa terjadi? Ayat kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Malaikat yang diutus Tuhan bukanlah
supaya kamu gulingkan batu itu supaya apa? Yesus keluar dari kubur. Bukan demikian. Yesus ya, Allah mengutus malaikat untuk menggulingkan batu untuk perempuan-perempuan yang sedang mencari Yesus. Bukan untuk Yesus supaya dapat keluar dari kubur. Ingat, pada waktu Yesus datang ke rumah, para murid-murid yang sedang berkumpul, sedangkan pintu itu terkunci rapat-rapat, tiba-tiba datanglah Yesus di tengah-tengah. Ingat itu? Itu terjadi. Ruangan yang tertutup tidak dapat menghalangi tubuh Yesus yang baru telah menerima kebangkitan. Tidak dapat menghalangi, sehingga apa? Walaupun ya rumah itu dari kayu, dari besi, atau dari apa, Yesus dapat masuk. Gak ada pintu yang tidak dapat menutup dirinya untuk tidak dapat masuk. Semuanya dapat dimasuki oleh Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Makanya ya, malaikat datang hanya untuk perempuan-perempuan yang sedang mencari Yesus. Ya. Supaya apa? Supaya mereka melihat kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah yang terpancar di malaikat-malaikat itu. Kemuliaan Allah yang terpancar di malaikat-malaikat itu. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan melihat kemuliaan Allah. Itu yang terjadi. Makanya para perempuan ini dapat melihat kemuliaan Allah. Ya. Dan ketika mereka melihat kemuliaan Allah, ya, saya baca ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nggak ada manusia yang bisa menciptakan yang namanya pakaian yang sangat putih bagaikan salju dan apa? Nggak ada penemuan manusia yang menjual masker sehingga wajahnya berkilat-kilat. Nggak ada. Ada yang menemui? Ibu saya tanya. Ibu ada menemui di Shopee, mau di internet mana ada atau konsumsi obat apapun supaya wajahnya mengkilat? Nggak ada. Cuman buatan dari Tuhan yang bisa. Itu namanya kemuliaan. Itu yang terjadi. Ya. Mereka dapat menyaksikan, merasakan, menikmati kemuliaan ketika apa? Ketika mereka motivasinya mencari Tuhan dalam keadaan yang sedang terjepit, gak menghalangi mereka. Berbeda dengan kaum pria terhalangi mereka. Itu yang terjadi. Yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat tahu kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan. Aku tahu. Motivasimu tidak ada motivasi yang buruk. Tidak ada. Aku tahu. Karena itu aku datang kepadamu. Aku ingin memberkati kamu kaum wanita. Aku ingin memberkati kamu wanita-wanita, komunitas wanita yang teguh di dalam Tuhan. Itu terjadi, ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 dikatakan apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh permukaan bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Carilah Dia dengan motivasi yang benar, Jangan salah, banyak orang mencari Dia, mencari Tuhan, bukan mencari wajahnya, tetapi mencari tangannya yang ada berkat. Mencari tangannya yang ada berkat, mencari tangannya yang akan memberikan mujizat. Itu yang salah. Itu yang sangat salah. Orang mencari Tuhan ada embel-embel
Mereka hendak dapatkan berkat, kekayaan, ketenaran, kepintaran, ya, kejayaan, kemakmuran. Itu yang mereka cari. Tapi Tuhan mau cari siapakah orang yang benar-benar tulus mencari-Mu, dengan tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Itu yang terjadi. Itulah Tuhan suka kepada orang-orang yang mencari Tuhan tanpa embel-embel yang lain. Sama seperti wanita-wanita ini. Mereka mencari. Ketika mereka mencari, mereka melihat kemuliaan Allah, maka apa yang terjadi? Saya baca ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati dan mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka segeralah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat kemuliaan Allah, apa yang terjadi? Maka ada perubahan terjadi, yaitu apa? Mereka mengalami yang namanya takut akan Tuhan dan sukacita. Itu bercampur aduk. Takut dan sukacita yang sangat besar. Kabar baik yang disampaikan oleh Yesus, Injil yang disampaikan bermaksud untuk supaya apa? Supaya kita dipenuhi sukacita yang sangat besar. Itu yang terjadi. Tuhan tahu keperluan perempuan-perempuan ini. Keperluannya apa? Keperluannya satu, mereka harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mereka harus menjadi orang yang bersukacita. Itu yang terjadi. Itu ya. Tuhan mau menambahkan rasa takutnya kepada Tuhan. Walaupun apa? Walaupun sudah benar rasa takut mereka, ya, mereka tidak takut ke kubur Yesus. Walaupun apa? Walaupun mereka akan ditangkap, tidak masalah, karena mereka tahu, ya, bahwa ternyata di kubur Yesus ada penjaga. Apa itu? Malaikat dan siapa? Dan penjaga-penjaga orang mana? Orang Italia, orang Roma yang menjaga. Itu yang terjadi. Ya. Walaupun mereka tidak takut untuk ditangkap ketika mereka berjumpa Yesus, namun Tuhan tambahkan lagi rasa takut mereka kepada Tuhan. Rasa takut mereka kepada Tuhan dan sukacita. Ya. Sukacita itu yang terjadi ketika mereka dapati bahwa Yesus tidak ada, malah mereka disuruh. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Ketika harapan mereka tidak dijumpai, seharusnya mereka tambah sedih kan? Namun berbeda. Ya. Ketika mereka tidak mendapati, malah disuruh apa oleh malaikat? Pergilah beritakan Injil ini kepada saudara-saudara Tuhan Yesus, kepada kaum laki-laki itu. Pergilah mereka. Dan ketika mereka mendengar pesan itu, maka apa? Mereka dengan segera pergi dengan rasa takut dan sukacita. Itu walaupun mereka belum menemukan Yesus, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kebangkitan terjadi, transformasi terjadi, pemulihan terjadi bagi wanita-wanita ini. Mereka langsung taat tanpa harus berpikir, kalau aku beritakan gimana kalau mereka nggak percaya, nggak mikir lagi. Ya, kalau aku beritakan kalau mereka percaya, sia-sia dong, nggak lagi mikir-mikir. Yang penting kabar baik harus disampaikan. Mau mereka percaya nggak percaya urusan belakang, yang penting kabar baik harus disampaikan. Itulah hebatnya. Yes. Namun apa? Ketika mereka sedang ada
ada di perjalanan, ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ya. Mereka mendekatinya dan memeluk kaki Yesus dan serta menyembahnya. Ketika mereka belajar taat apa perkataan Tuhan, kenapa mereka taat? Karena mereka melihat kemuliaan Allah. Kenapa mereka bisa melihat kemuliaan Allah? Karena mereka mencari Yesus dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi yang benar. Itu yang terjadi. Ketika mereka mencari Yesus dengan motivasi yang benar dan taat apa yang dikatakan disampaikan oleh malaikat, barulah mereka bertemu dengan Yesus. Barulah mereka bertemu dengan Yesus. Dan apa? Yesus hanya menyampaikan salam bagimu. Baru menyampaikan salam, mereka langsung apa? Mereka langsung memeluk kakinya dan menyembah. Itu terjadi. Ketika rasa takut yang Tuhan tambahkan dalam hidupnya, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka langsung tersungkur, ya, memeluk kakinya dan menyembah Tuhan. Itulah rasa takut yang benar. Bukanlah rasa takut yang dialami oleh seorang pria yang sedang kesurupan yang namanya siapa? Legion, yang artinya setannya terlalu banyak. Apa ketika mereka datang yang mendekati Yesus? Enggak seperti itu, ya. Itu bukan takut yang benar, tapi takut yang benar akan Tuhan. Ketika datang kepada Yesus, ya, tersungkur memeluk kakinya dan menyembah Tuhan. Dia tahu siapa yang di depannya. Dia adalah raja di atas segala raja. Itu namanya rasa takut yang benar. Itu yang terjadi, ya. Itulah sikap yang benar ketika datang kepada Tuhan dengan rasa takut. Apalagi mau datang sama Tuhan, ngobrol-ngobrol sama tetangga, sibuk main HP, gak lagi terjadi, benar. Ya. Kalau kita melihat kemuliaan Allah, gak lagi itu terjadi. Sibuk ngomong sama teman, sibuk main HP, sibuklah mulai menghayal apa yang ada di rumah. Habis ini apa aktivitas enggak lagi terjadi, benar. Enggak akan terjadi lagi. Ketika kita melihat kemuliaan Allah, rasa takut kita ditambahkan Tuhan. Yang dulu kita kurang ajar, kita akan diperbaharui. Makin kita tidak lagi menjadi orang yang kurang ajar, tetapi memberi sikap rasa takut yang selayaknya kita berikan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Tanpa pengalaman pribadi kita melihat kemuliaan Allah, tidak akan mungkin perubahan terjadi. Tidak akan mungkin. Kita akan tetap sama seperti yang dulu, yang sekarang bahkan lebih parah lagi. Itu yang terjadi. Makanya apa? Makanya kuncinya harus tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan apapun keadaanmu, maka Dia siap mengubah hidup kita. Dengan apa? Memperlihatkan kemuliaan dan Tuhan sendiri datang kepadamu. Itu terjadi. Datang kepada mereka, wow, mereka sungguh-sungguh diberkati. Jangan seperti kebanyakan orang Israel. Kenapa mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus? Pertama karena mukjizat. Benar? Berbondong-bondong. Yang kedua karena apa? Mereka berbondong-bondong karena Tuhan Yesus kasih makan rohani dan kasih makan jasmani. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus umpama-umpamanya, oh mereka diberkati, lainnya nih pengajaran ini ya. Karena Yesus selalu memberitakan dengan umpama-umpamaan. Beda dengan ahli Taurat orang Farisi. Makanya banyak orang tertarik kepada firman yang dikatakan Tuhan. Karena firmannya menyampaikan kabar baik, selalu kabar baik, kabar baik, kabar baik. Sehingga banyak orang datang kepada Dia. Ya. Terus apa? Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Itu terjadi. Mereka banyak datang.
mencari Yesus. Namun apa? Pada kenyataan mereka orang-orang yang banyak inilah pada akhirnya berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kurang ajar nggak? Kalau Yesus puas melihat orang banyak itu datang, nggak perlu Yesus mati di atas kayu salib, benar? Kalau Yesus puas melihat orang-orang mencari dia, orang yang sudah banyak itu sudah cukup. Sudah selesai, aku balik lagi ke surga. Tak usah lagi aku mati untuk manusia. Itu terjadi. Karena Yesus tahu ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Makanya dia harus mati di atas kayu salib. Supaya yang tidak beres itu dibereskan oleh Tuhan. Makanya zaman sekarang pun sama seperti zaman dahulu. Ketika ada KKR, pasti ramai atau tidak? Ayo. Ketika ada KKR rame atau tidak, pasti rame orang mencari kesembuhan, mukjizat Tuhan. Itu yang terjadi. Ketika kalau ada pendeta Gilbert, pendeta-pendeta yang terkenal datang, rame nggak gereja itu? Rame. Karena apa? Karena pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan kasih karunia untuk memberitakan itu sangat bagus. Makanya rame. Tetapi coba kalau di gereja bilang, oi saudara-saudaraku, ya, setiap hari aku buka rumah ini untuk kita sama-sama berdoa. Rame tidak? Itu terjadi. Padahal Yesus pernah berkata apa? Rumahku akan disebut rumah doa. Itu terjadi. Beda KKR, ibadah dengan doa berbeda, sangat berbeda. Apa sih itu doa? Ya. Enak ikut KKR, woy, menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Enak ikut ibadah, woy, musiknya keren, kita bisa meloncat-loncat tepuk tangan, apalagi dengar firman-Nya, woy, bagus-bagus. Kalau doa, dengar firman Tuhan, enggak. Disuruh untuk menyembah, haleluya. Apa dia lah itu? Itu yang terjadi. Ya. Makanya apa? Kalau ada gereja, kalau doanya rame, berarti apa? Yesusnya yang terkenal. Kalau KKR berarti apa? Pendetanya yang terkenal. Kalau ibadah, gereja yang terkenal. Kalau doanya rame, Yesusnya yang terkenal. Itu yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita. Cari Tuhan bukan hanya ikut datang ke KKR. Cari Tuhan bukan hanya ikut ibadah, tapi cari Tuhan melalui doa. Walaupun seakan-akan kok aku nggak bertemu dengan Tuhan ya, seakan-akan kok kayaknya mati ya. Kalau aku datang KKR hidup loh, kalau aku datang yang namanya keibadah hidup loh. Tapi kalau doa tuh kayaknya rasanya mati loh. Mati, kata Tuhan, tetap cari aku. Maka ketika kau mendapati motivasi yang benar, ketika kau mencari aku, pasti kau akan menemukan aku. Itu yang Tuhan inginkan, supaya ada yang namanya peningkatan yang terjadi. Ya. Makanya apa? Makanya ketika ya mereka datang mencari Tuhan, ya, ketika Yesus sedang meninggalkan mereka, apa kata Tuhan? Jangan pergi kemana-mana, berdoa. Jangan pergi kemana-mana, berdoa. Ketika mereka berdoa, mereka tambah lagi dapat kekuatan Tuhan, yaitu mereka dipenuhkan. Apa kata Tante Vera? Dipenuhkan itu artinya apa? Kemuliaan. Dipenuhkan itu bukan hanya berbahasa roh, tapi kepenuhan itu membuat kita apa? Tekun beribadah. Ya, tekun memecahkan roti, tekun untuk mengikuti pengajaran, tekun untuk berdoa, tekun untuk membagi-bagikan sesuatu. Itu terjadi. Kepenuhan yang dikerjakan Roh Kudus menyanggupan kita melakukan dengan tekun. Seperti itu. Ya. Tekun di rumah, tekun juga di gereja. Ya, kenapa di rumah itu? Karena kita adalah bait Allah. Dimanapun kita berdoa,
gereja juga adalah bait Allah yang Tuhan mau, yang Tuhan tak sampaikan kepada kita. Meningkat lagi dalam Tuhan, meningkat di dalam Tuhan. Kita sudah keren, kita sudah adakan doa setiap hari Jumat. Namun Tuhan ingin menambahkan lagi kepada kita. Bahkan Tuhan mau gereja di tempat ini kalau bisa, bukan bisa, pasti bisa, karena ada kemampuan Tuhan. Supaya apa? Ada jemaat-jemaat yang setiap hari datang berdoa di tempat ini. Bukan hanya doa di rumah, tetapi doa di tempat ini. Kalau kita punya niat, kesungguhan untuk mencari Tuhan, pasti Tuhan memberikan kemampuan. Pasti Tuhan memberikan kita yang namanya kemampuan untuk mengelola waktu. Memang kita sibuk untuk bekerja, sibuk untuk mengurus ini. Namun Tuhan memberikan kemampuan untuk mengelola waktu kita. Itu terjadi. Ketika apa? Ketika itu terjadi kegerakan yang lebih besar lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan ingin sampaikan pada malam ini, meningkat lagi dalam Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan tidak dengan dipaksa-paksa, tidak dengan disuruh-suruh. Semuanya itu karena datang karena jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan yang mengubah hidup kita. Sehingga apa? Gereja di tempat ini menjadi rumah doa. Di rumah kita yang dipercayakan Tuhan jadi rumah doa. Dimanapun kita berada jadi rumah doa. Jadikanlah rumah Tuhan rumah doa. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Cari Tuhan apapun itu. Baik kita mengikuti KKR, baik kita mengikuti ibadah, baik kita mengikuti setiap persekutuan doa yang dibuat di gereja maupun dibuat di rumah kita, keluarga kita masing-masing. Carilah Tuhan yang setia. Jangan sampai keadaan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita anggap kita sudah memuaskan hati Tuhan dengan cara kita rajin datang beribadah. Namun pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi terjadi di rumah kita. Pekerjaan Tuhan akan lebih dahsyat lagi terjadi di gereja di tempat ini. Pekerjaan Tuhan akan lebih dahsyat lagi terjadi dimanapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dimanapun kita melangkah, ketika kita benar-benar mencari Tuhan, ada kegerakan besar terjadi. Sehingga melalui kaum wanita menggerakkan kaum pria, sehingga kaum pria murid-murid Tuhan Yesus digerakkan, sehingga melalui kegerakan kaum pria lebih banyak lagi kemenangan jiwa-jiwa terjadi. Haleluya. Kaum pria, kaum wanita, mari kita bekerja sama untuk tetap mencari Tuhan.